Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam channel Yusti. Hari ini kita belajar materi PPKN kelas 10 dengan bahasan aspek-aspek dalam wawasan Nusantara. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik mampu mengidentifikasi aspek-aspek dalam wawasan Nusantara dengan tepat. Aspek-aspek dalam wawasan Nusantara adalah yang pertama aspek Trigatra, yang kedua aspek Pancagatra. Kita kaji yang pertama mengenai aspek Trigatra wawasan Nusantara, yang terdiri dari yang pertama adalah aspek letak dan bentuk geografis. Indonesia terletak 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, kemudian 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur, dilalui oleh garis khatulistiwa, di tengah-tengahnya terbentang garis ekuator, sehingga Indonesia mempunyai dua musim, yaitu musim hujan dan kemarau. Aspek yang kedua adalah keadaan dan kemampuan penduduk. Penduduk Indonesia ialah semua orang menempati suatu daerah tertentu. Kemampuan penduduk yang tidak seimbang dengan pertumbuhan penduduk dapat menimbulkan ancaman terhadap pertahanan nasional. 3 faktor penduduk yang sangat berpengaruh, yaitu kelahiran natalitas, kematian mortalitas, dan perpindahan penduduk atau migrasi. Aspek yang ketiga adalah keadaan dan kekayaan alam. Sifat unik dari kekayaan alam, jumlahnya terbatas, penyebaran tidak merata. Ini menimbulkan ketergantungan dari dan oleh negara dan bangsa lain. Bentuk sumber daya alam ini dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Kemudian azas dalam pengolahan sumber daya alam. Yang pertama ada azas maksimal, artinya sumber daya alam yang dikelola harus dimanfaatkan betul-betul untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Azas lestari berarti artinya pengolahan sumber daya alam tidak menimbulkan kerusakan lingkungan. Kemudian azas berdaya saing berarti hasil-hasil sumber daya alam kita harus bisa bersaing dengan sumber daya alam negara lain. Kemudian yang kedua, kita mengkaji aspek Pancagatra wawasan Nusantara, yang terdiri dari yang pertama itu aspek ideologi. Ideologi ini dijadikan sebagai guiding principles atau prinsip yang dijadikan dasar suatu bangsa. Dalam strategi pembinaan ideologi ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan. Yang pertama, ideologi harus diaktualisasikan dalam bidang kenegaraan oleh warga negara Indonesia. Kemudian ideologi sebagai perekat pemersatu yang harus ditanamkan pada seluruh warga negara Indonesia. Kemudian aktualisasi ideologi dikembangkan ke arah keterbukaan dan kedinamisan. Selanjutnya ideologi Pancasila mengakui keanekaragaman kehidupan berbangsa, dan ini dijadikan alat untuk mensejahterakan mempersatukan masyarakat. Kemudian mensosialisasikan Pancasila sebagai ideologi humanis, religius, demokratis, nasionalis, dan berkeadilan. Kemudian kita tumbuhkan sikap positif warga negara dalam meningkatkan motivasi untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Lanjut kita aspek yang kedua adalah aspek politik. Dalam hal ini politik diartikan sebagai azas, haluan, kebijaksanaan yang digunakan untuk mencapai tujuan dan kekuasaan. Kehidupan politik dibagi dua sektor, sektor masyarakat yang beri input, kemudian sektor pemerintah sebagai output. Jadi sistem politik yang diterapkan suatu negara nanti menentukan kehidupan politik negara yang bersangkutan. Kalau Indonesia meningkatkan tanding bidang politiknya adalah mencari keseimbangan dan keserasian antara keluaran dan masukan berdasarkan Pancasila yang mencerminkan demokrasi Pancasila. Lanjut, yang aspek yang ketiga itu ekonomi. Kegiatan ekonomi ini adalah kegiatan pemerintah masyarakat mengelola faktor produksi, distribusi barang dan jasa untuk kesejahteraan rakyat.
Upaya untuk menciptakan ketahanan ekonomi diantaranya sistem ekonomi diarahkan untuk kemakmuran rakyat. Kemudian struktur ekonomi dimantapkan secara seimbang selaras. Pembangunan ekonomi dilaksanakan secara bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Kemudian pemerataan pembangunan dan hasilnya. Ini harus dilakukan secara selaras dan seimbang. Kemudian kemampuan bersaing harus ditumbuhkan dalam meningkatkan kemandirian ekonomi. Lanjut yang keempat, aspek yang keempat itu sosial budaya. Sosial budaya diartikan sebagai kondisi dinamik budaya bangsa yang berisi keuletan, mengembangkan kekuatan dalam menghadapi dan mengatasi namanya ancaman, tantangan, hambatan, gangguan atau ATHG. Baik itu berasal dari dalam, luar maupun langsung atau tidak langsung, yang membahayakan hidup sosial NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Esensi ketahanan budaya adalah pengaturan penyelenggaraan kehidupan sosial budaya. Dengan demikian, ketahanan budaya merupakan pengembangan sosial budaya di mana setiap masyarakat mengembangkan kemampuan pribadinya dengan segenap potensinya berdasarkan nilai Pancasila. Selanjutnya, aspek yang kelima adalah pertahanan keamanan. Pertahanan keamanan diartikan kondisi dinamik kehidupan pertahanan keamanan bangsa Indonesia berisi keuletan, ketangguhan, kemampuan dan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi, mengatasi ancaman, tantangan, hambatan, gangguan yang membahayakan identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Ketahanan bidang keamanan ini adalah ketangguhan suatu bangsa dalam bela negara. Kemudian Ipulek Sospus angkamnya disusun dikerahkan secara terpimpin dan terintegrasi untuk menjamin namanya sistem ketahanan nasional. Dan sistem pertahanan keamanan kita diselenggarakan dengan SIS Kamrata, yaitu sistem pertahanan keamanan rakyat semesta. Adapun kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah aspek Trigatra, dari letak dan bentuk geografis, keadaan dan kekayaan alam, keadaan dan kemampuan penduduk. Kemudian aspek Pancakatra dari ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.